Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fanika Zuliatno, mahasiswi PGSD JIP FKIP Universitas Bengkulu, angkatan ke-37 tahun 2019 dengan NPM A1G019004. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi atau memberikan sedikit materi mengenai tatanan politik menurut pemikiran dari Karl Marx. Nah, sebelum kita membahas tatanan politik menurut Karl Marx, ada baiknya kita mengetahui siapa sih Karl Marx itu. Nah, Karl Marx adalah seorang pakar filsuf, ekonom, dan juga kritikus sosial yang lahir pada 5 Mei 1818. Karl Marx ini lahir di kota Trier, tepatnya di perbatasan barat Jerman, yang pada waktu itu termasuk daerah yang Prusia. Nah, Karl Marx ini biasa dipanggil dengan sebutan Marx. Marx adalah seseorang yang berdarah Yahudi, dan juga Marx ini di kemudian hari menjadi seorang koresponden giat pada kehidupan selanjutnya. Kita lanjut. Teori-teori Marx tentang masyarakat, ekonomi, dan juga politik secara kolektif itu dimengerti sebagai teori Marxisme. Nah, teori Marxisme ini adalah teori yang menyatakan bahwa manusia itu berkembang melalui perjuangan kelas, atau manusia itu berkembang berdasarkan adanya perjuangan kelas. Di kota Paris ini Marx menjadi seorang sosialis, atau di kota Paris ini membuat Marx menjadi seorang sosialis, yang artinya ia mendapatkan anggapan dasar sosialisme tentang segala masalah itu sebenarnya terletak pada, atau segala masalah sosial itu sebenarnya terletak pada lembaga hak milik pribadi. Ini juga terdapat di Suseno tahun 1999 pada halaman 49 tepatnya. Nah, di kota Paris ini juga pertama kalinya Marx itu bertemu dengan kaum buruh industri, yang membuat Marx ini mencari jawaban tentang kesetaraan atau keterasingan manusia yang pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Dalam buku Marx yang Marx tulis bersama Engels yang berjudul The German Ideology, ini bukunya. Nah, itu menegaskan bahwa sosialisme dan juga penghapusan hak-hak milik pribadi itu bukan sekedar tuntutan etis, melainkan ada keniscayaan objektif. Nah, artinya Marx ini juga menganggap bahwa dirinya itu adalah seorang penemu sosialisme, yang mana sosialisme ini diartikan tidak berdasarkan harapan ataupun tuntutan belaka, melainkan berdasarkan analisis ilmiah terhadap perkembangan masyarakat. Ini juga ada di Suseno di tahun 1999 pada halaman 49. Kita langsung saja, singkatnya di tahun 1840-an itu Marx berkeyakinan bahwa ekspansi kapitalisme telah menghapus pemisahan klasik antar negara sampai bangsa yang berdaulat dan mengganti sistem negara internasional ini dengan masyarakat kapitalis global. Nah, pada saat ini juga terjadi konflik utama yang terpusat pada pertikaian dua kaum atau dua kelas yang saling berseberangan. Nah, dua kaum atau dua kelas ini adalah kaum borjuis global dan juga kaum proletar internasional. Marx juga meyakini ada suatu kesimpulan bahwa revolusi politik akan menggulingkan ideologi kapitalis atau tatanan kapitalis dan menciptakan suatu masyarakat yang sosialis, di mana prinsip kebebasan dan kesetaraan yang selama ini selalu diserukan oleh ideologi kapitalis namun justru terhambat oleh struktur kapitalistiknya. Nah, di sini juga akan terwujud untuk meningkatkan derajat umat manusia di seluruh dunia. Pemikiran yang dikembangkan oleh Marx dan juga rekannya yang bernama Engels tadi di kemudian nanti kita ketahui sebagai teori Marxisme, yang mana teori Marxisme ini adalah teori yang membuka pemikiran tentang kesetaraan kaum buruh dan memperbolehkan kaum buruh untuk mampu mengerti tentang proses kompleks dari sosial, ekonomi, perjuangan kelas, dan juga politik. Nah, kita lanjut. Adapun asumsi dasar menurut Marxisme yang berkaitan juga dengan tatanan politik menurut atau dalam pemikiran Karl Marx. Di antaranya yaitu yang pertama
adalah Marxisme ini fokus pada materialis, yang artinya Marxisme menganggap bahwa materi adalah segala-galanya. Yang kedua, adanya kapitalisme ini telah membagi masyarakat menjadi dua kelas atau dua kaum atau dua golongan, yaitu kaum kapitalis atau borjuis dan yang kedua adalah kaum proletariat. Yang ketiga, pergerakan sejarah yang bagus adalah hasil dari perjuangan kelas ekonomi. Yang keempat, pergerakan sejarah ini berasal dari perkembangan kekuatan produktif sendiri. Dan yang kelima adalah negara dan koersif institusi adalah agensi kapitalis yang berkuasa. Berbicara tentang Marxisme, pasti ada pula perdebatan yang mengkritik teori ini. Kritik dari Marxisme ini kemudian dikenal dengan Neo-Marxisme. Neo-Marxisme ini adalah aliran yang berkembang pada abad 20-an yang merupakan hasil pemikiran dari Marx namun sudah dipengaruhi oleh pemikiran dari Engels. Nah, Neo-Marxisme ini menyatakan bahwa Neo-Marxisme tidak sependapat dengan adanya sistem anarki internasional. Adapun asumsi dasar mengenai Neo-Marxisme adalah bahwa dunia ini bukan berdasarkan sovereignty, tetapi sistem internasional yang berdasarkan kelas. Nah, strukturalisme mengenai hal ini juga memiliki beberapa asumsi dasar, diantaranya yaitu pertama, sifat hubungan internasional dibentuk oleh struktur kapitalis ekonomi dunia. Yang kedua, politik internasional dibentuk oleh atau bahkan ditentukan oleh adanya faktor ekonomi. Dan yang ketiga adalah aktor utamanya yaitu negara multinasional dan transnasional kelas sosial. Ini ada di Stins et al. Tahun 2005 halaman 76. Nah, itulah tadi penyampaian sedikit informasi mengenai tatanan politik menurut Karl Marx. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun makna dan dalam penyampaian materi yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.